Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak ketemu dengan Ustadzah materi PKN. Kali ini Ustadzah akan menyampaikan yaitu melaksanakan kewajiban, hak dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan kewajiban sebagai wujud peduli lingkungan. Nah, bagaimana cara melaksanakan kewajiban lingkungan? Di antaranya adalah membuang sampah pada tempatnya sesuai dengan jenisnya. Misalkan ada sampah basah, sampah kering, organik dan non-organik. Kemudian mendaur ulang sampah. Jadi sampah itu bisa dikurangi dengan cara didaur ulang. Dipilih-pilih mana yang bisa dimanfaatkan kembali, mana yang bisa dipakai untuk kompos dan lain sebagainya. Kemudian ikut serta kerja bakti lingkungan. Nah, ini adalah suatu budaya yang bagus ya. Selain bersih-bersih lingkungan, juga mempererat rasa persaudaraan antar tetangga. Kemudian menghemat penggunaan kertas. Kenapa harus menghemat kertas? Karena kertas itu anak-anak dibuat dari kayu. Nah, kayu ini adalah termasuk tanaman. Kalau penggunaan kertas begitu banyaknya, otomatis kita membutuhkan kayu yang banyak. Berarti penebangan pohon semakin banyak. Nah, itu kan berarti mengganggu keseimbangan lingkungan. Oleh karena itu, penggunaan kertas memang harus dibatasi. Nah, seperti saat ini ya, kondisi pandemi itu sekarang kita belajar lewat online dan sangat sedikit sekali menggunakan kertas. Kemudian mengurangi penggunaan plastik. Kenapa harus dikurangi? Karena plastik itu untuk hancur ya, untuk dapat diuraikan tuh butuh puluhan tahun. Nah, oleh karena itu penggunaan plastik harus dikurangi. Kemudian menghemat penggunaan air dan listrik. Kenapa? Karena air itu adalah sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Begitu pula dengan listrik. Nah, ketika kita hemat menggunakan air dan listrik, otomatis kita akan hemat biaya karena bayarnya lebih murah. Kemudian membuat dan merawat apotek hidup di sekitar rumah. Jadi anak-anak kalau punya pekarangan, halaman bisa kita beri pot-pot kecil, kita tanami aneka macam ini. Apotek hidup itu adalah obat-obatan keluarga seperti kunyit ya, temulawak, kencur, ada serai dan lain sebagainya. Nah, ini bisa dimanfaatkan ketika kita butuh secara tiba-tiba. Kemudian kewajiban siswa di lingkungan sekolah, diantaranya kewajiban anak-anak dan remaja usia sekolah adalah mengikuti pendidikan dasar sesuai dengan amanat Undang-Undang 45 pasal 31 ayat 2 yang berbunyi bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ya, ini pemerintah itu mencanangkan wajib belajar 12 tahun mulai dari SD sampai SMA. Kemudian anak-anak kewajibannya apa di sekolah? Mematuhi tata tertib, melaksanakan tata tertib sekolah, menghormati guru, mematuhi nasihat guru, ya. Kemudian diiringi dengan belajar yang tekun, menjaga kebersihan dan keamanan sekolah, dan menghargai sesama teman. Nah, kalau tugas pemerintah apa? Yaitu tadi mewajibkan belajar 12 tahun. Mengapa? Karena 12 tahun ini adalah pendidikan dasar yang harus diampu oleh setiap warga negara Indonesia. Kemudian apa? Pemerintah juga memberikan fasilitas bagi dunia pendidikan berupa buku, berupa gedung, kursi, seragam dan lain sebagainya. Kemudian manfaat melaksanakan kewajiban. Nah, ini Ustadzah memberikan contoh ya. Misalkan jika kita rajin bersih-bersih di rumah, manfaatnya apa? Rumah terasa nyaman dan bersih. Kemudian kalau kalian pulang sekolah tepat waktu, orang tua juga tidak merasa khawatir. Nah, jika kita mematikan alat elektronik yang tidak digunakan, berarti hemat biaya. Ibu kita membayar listriknya lebih murah. Kemudian jika kita rajin piket kelas, misalkan kelas menjadi bersih dan nyaman dan lain sebagainya, kalian tentunya bisa menyebutkan melaksanakan kewajiban beserta manfaatnya. Sekarang hak warga negara sesuai dengan Undang-Undang 1945 ya. Sesuai dengan Undang-Undang 1945 ini Ustadzah identifikasi, yaitu setiap warga
negara mempunyai hak merdeka dan bebas dari penjajahan. Ini sesuai dengan pembukaan UUD 1945. Kemudian warga negara berhak memiliki kedudukan yang sama dalam hukum, mendapat perlindungan hukum. Pasal 27 ayat 1, kemudian mendapat penghidupan dan pekerjaan yang layak, itu pasal 27 ayat 2, mencintai dan membela tanah air jika negara dalam keadaan bahaya. Ini dijelaskan dalam pasal 27 ayat 3. Kemudian rakyat itu bebas berserikat, berkumpul, membentuk organisasi sesuai dengan ketentuan UUD 1945. Nah, ini diatur oleh pasal 28. Kemudian rakyat berhak mengeluarkan pendapat secara lisan maupun tulisan. Nah, pendapat ini bisa juga diwujudkan ketika terjadi pemilihan umum. Seseorang boleh menentukan pilihannya pribadi, mau milih wakil rakyat A, B, presiden A dan B. Ini sudah diatur dalam pasal 28. Kemudian memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing, diatur oleh pasal 29 ayat 2. Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, diatur pasal 30 ayat 1. Kemudian mendapatkan pendidikan dan pengembangan ilmu, diatur dalam pasal 31 ayat 1. Kemudian memanfaatkan sumber daya alam, pasal 33 ayat 3. Ya, di sini memanfaatkan sumber daya alam berarti bangsa Indonesia itu boleh diperkenankan menggunakan sumber daya alam, misalkan mencari ikan di laut, asalkan dengan ketentuan dan syarat yang berlaku. Tidak boleh pakai bom, tidak boleh menggunakan pukat harimau. Nah, seperti itu. Kemudian fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, pasal 34 ayat 1. Nah, sekarang apa manfaat pemenuhan hak warga negara oleh pemerintah? Nah, manfaatnya adalah dalam bidang pendidikan, warga negara itu berhak mendapatkan pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan yang layak. Di bidang hukum, rakyat mendapat kehidupan yang adil serta tertib. Di bidang ekonomi, rakyat kehidupannya bisa sejahtera. Dan yang terakhir, dalam bidang sosial budaya, rakyat mendapat jaminan pemenuhan fasilitas pelayanan kesehatan, bisa berkomunikasi, mendapat informasi. Nah, itu anak-anak hak warga negara sesuai dengan UUD 1945. Yang terakhir anak-anak, untuk melatih keterampilan kita, Ustadzah memberikan tugas di buku Erlangga tema 6F, yaitu halaman 74. Kalian mengisi kolom pertanyaan pada halaman 74, yaitu tentang hak yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Demikianlah pertemuan hari ini yang sudah Ustadzah sampaikan tentang melaksanakan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan Ustadzah mohon maaf jika ada salah. Akhirnya Ustadzah ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.